Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mengajak kita sama-sama membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, memberikan berkat bagi kita. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita sama-sama memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami sungguh bersuka cita karena ada kesempatan bagi kami untuk membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, sungguh-sungguh kami mengerti dan menjadi pedoman di dalam hidup kami, sehingga di saat kami beraktivitas, kami memiliki pedoman yang benar untuk bisa bertindak benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab bersama-sama pada saat ini, yang terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-90, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita Mazmur 90, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 90 adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Ini adalah doa Musa yang disebutkan sebagai abdi Allah. Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang pertama yang keluar dari tanah perbudakan itu di Mesir. Dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel kembali ke tanah perjanjian. Dan dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian memakan waktu sekitar 40 tahun. Dan selama masa tersebut, Musa dihadapkan pada kesulitan demi kesulitan. Musa dihadapkan pada penderitaan bangsanya. Musa dihadapkan pada ketidaktaatan bangsanya. Dan akibatnya adalah penderitaan, kematian, tangisan. Dia saksikan terjadi di antara bangsanya. Kalau kita melihat jumlah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, ada sekitar 603.350 orang yang sanggup menyandang pedang.
dan mereka binasa kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi Musa menyaksikan dalam kurun waktu 40 tahun tersebut, ratusan ribu umatnya mati di padang belantara. Dan itu membawa kesedihan yang luar biasa bagi dia. Tetapi dalam pembacaan kita saat ini, dalam situasi seperti itu, Musa tetap dapat berdoa kepada Tuhan. Tetap dapat menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Walaupun hidup manusia sementara dan menderita, tetapi dia tetap dapat berdoa, menyatakan bagaimana pergumulannya kepada Tuhan yang dia percayai, kepada Allah yang telah memimpin dia, yang telah menyertai dia dari Mesir dan kemudian dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Sahabat anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 1 dan ayat yang kedua firman Tuhan berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ini doa yang dimiliki oleh Musa. Dia panjatkan kepada Tuhan Allahnya, kepada Allah yang dia percayai, yang dia kagumi. Dan kepadanya dia berharap bahwa Tuhan yang dia sembah, Allah yang dia sembah sebagai Allah tempat perteduhan. Tempat di mana dia boleh bersandar, dia boleh berharap, sehingga dihadapkan pada segala persoalan, dihadapkan pada segala malapetaka, dia tetap mempunyai keyakinan bahwa hanya Tuhanlah tempat perteduhan. Dan dia berkata, Tuhan itu tempat perteduhan kami turun-temurun selamanya. Dan di dalam ayat yang kedua dia berkata, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Jadi dia punya keyakinan tentang Allah yang dia sembah, itu adalah Allah tempat perteduhan dan Allah yang kekal. Allah yang dia sembah disebutkan adalah Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Allah yang kekal. Kepadanya Musa menyampaikan doa dalam kehidupannya. Dan di dalam ayat yang ke-3 dan seterusnya, kita dapat menemukan bagaimana kehidupan manusia. Waktu manusia berada di dunia ini, dia sebutkan dalam bagian ini, hanya sementara. Jadi dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11, kita perhatikan bagaimana firman Tuhan disampaikan bahwa Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jadi kematian bukanlah sesuatu hal yang biasa dalam pandangan dari Musa. Dia menyaksikan hal itu dan kemudian berkata, hai anak manusia, kembalilah. Tuhan mengembalikan manusia kepada debu. Tuhan yang mengakhiri kehidupan manusia. Ayat yang keempat, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, pada saat ini kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan bahwa kehidupan manusia di dalam dunia ini singkat. Musa berkata bahwa di mata Tuhan, satu hari itu sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia. Jadi manusia yang hidup singkat di dalam dunia, dia gambarkan dengan berbagai contoh dalam pembacaan kita di sini. Dia berkata bahwa hidup manusia seperti giliran jaga di waktu malam, seperti satu shift jaga saja.
Kemudian dia berkata juga, hidup manusia itu seperti rumput yang pada waktu pagi dia bertumbuh, dia berkembang, tetapi pada sore hari dia lisut dan layu. Dia juga menyatakan bahwa kesalahan manusia, dosa-dosa manusia tersembunyi dalam cahaya wajah Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak kelihatan, tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan mengetahui keterbatasan manusia. Ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Jadi kehidupan manusia di dalam dunia ini sangat singkat, 70 atau 80 tahun. Kalau itu dilihat dalam kacamata Allah, satu hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Yang kita perhatikan dalam bagian ini, kalau cuma 70 tahun, 80 tahun itu hanya sangat singkat. Jadi sangat-sangat singkat kehidupan manusia di dalam dunia ini. Itulah sebabnya, mari berharap kepada Tuhan. Mari bersandar kepada Tuhan, yang adalah sumber kekuatan, yang adalah tempat keselamatan yang dijanjikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi manusia suatu saat akan mati, tetapi kalau dia sudah percaya kepada Kristus, dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya, jaminan firman Tuhan, ada kehidupan yang kekal di surga. Sehingga di dalam ayat 12 dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selama hidup di dunia ini, biarlah kita belajar dari firman Tuhan, kita menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin, agar kita punya hati yang bijaksana untuk bertindak benar, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk mengisi waktu yang singkat selama kita masih berada di dunia ini. Marilah kita menjadi berkat selama masih ada waktu. Selama kita masih hidup, mari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan boleh kami baca, boleh kami renungkan, yang boleh mengajarkan kepada kami bahwa kami hidup di dunia ini singkat, tetapi kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Jika kami percaya seperti Musa, berharap seperti Musa, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, tempat perteduhan, maka kami juga memiliki keyakinan bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada tempat yang indah pada masa kekekalan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.